الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat sehat, nikmat panjang umur, wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat berjamaah di Masjid Al-Insan Patal Senayan. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan, baik itu puasanya, solat tarawihnya, solat sunnah yang lainnya, sedekahnya, zakatnya dan lain sebagainya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat menjadi amal soleh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan iman, kekuatan Islam kepada kita semua. Salawat serta salam kita sampaikan kepada qudwah wal hasanah, contoh tauladan kita sepanjang zaman, yang telah membawa umat manusia dari kejahiliahan, dari kebodohan, dari kemusyrikan, dari kehancuran moral, menuju kepada cahaya Islam yang terang benderang, terselamatkan dari kebodohan, dari kejahiliahan, sehingga menjadi hamba Allah yang senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah satu-satunya tempat bergantung, tempat memohon, tempat meminta. Dan kita tentunya sebagai hamba Allah sudah sepantasnya lah kita beribadah hanya untuk kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka insyaallah dengan niat yang ikhlas, semata-mata ingin mendapatkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, seluruh aktivitas kita dari pagi sampai malam, sampai ketemu pagi lagi, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Insan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tinggal kurang lebih
9 atau 8 hari lagi berakhir, meninggalkan kita. Tentunya kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin menjadi pengikut setia umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin puasa kita ini memiliki makna dan bernilai. Tentunya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita jalankan, sehingga puasa ini yang kita jalankan benar-benar mencapai tujuannya, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang taat, yang tunduk, yang patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa, sehingga kelak nanti Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Karena surga disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mohon ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba Allah yang mulia, yang kelak nanti akan memberikan syafaat kepada umatnya yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, menjadikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tauladan, panutan, contoh di dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Ramadan semangat ibadahnya meningkat, memiliki kesungguhan yang luar biasa. Karena Ramadan lain dengan bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan adalah bulan dikenal juga dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala bagi orang-orang yang mengerjakan kebaikan di dalamnya. Ramadan adalah bulan Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan aku turunkan Al-Quran sebagai petunjuk buat manusia dan pembeda antara hak dengan yang batil. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan kesempatan kepada kita di bulan Ramadan ini. Sampai malam ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan waktu, nikmat hidup. Tentunya peluang-peluang di bulan Ramadan ini tidak akan pernah kita sia-siakan. Kita akan manfaatkan dengan sebaik-baiknya Ramadan yang akan sebentar lagi meninggalkan kita. Dan wallahu a'lam bishawab, apakah tahun yang akan datang Ramadan akan kembali bertemu dengan kita. Maka jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir buat kita, sehingga kita memiliki kesungguhan, memiliki semangat yang tinggi untuk menggapai la'allakum tattaqun. Dan ada satu malam di bulan Ramadan yang lebih baik daripada 1000 bulan,
yaitu malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka di 10 malam terakhir Rasulullah SAW beserta keluarganya diajak beriktikaf di masjid. Agar apa? Agar mendapatkan Lailatul Qadar, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau hitungan usia itu 83 tahun, kita beribadah di dalamnya membaca Al-Quran, itu hitungannya sama seperti 83 tahun. Maka Rasulullah SAW mensunnahkan kepada kita, mencontohkan kepada kita untuk beriktikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan. Jadi ada cara-cara Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana untuk mendapatkan Lailatul Qadar. I'tikaf bermalam di masjid. Apa aktivitas i'tikaf yang Rasulullah SAW lakukan? Di antaranya adalah Rasulullah SAW memperbanyak zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istri Nabi Aisyah radhiyallahu an pernah berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau aku tahu Lailatul Qadar itu?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Maka bacalah doa ini. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna." Jadi di malam itu Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa agar kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemaaf, yang Maha Mulia. Dan Allah sangat senang memberi maaf kepada hamba-hambanya. Maka disitulah seorang hamba Allah kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni segala dosa-dosanya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kemudian Rasulullah SAW selalu bertadarus membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini yang kita baca akan memberikan syafaat kepada kita kelak nanti di yaumil qiyamah. Yang kata Rasulullah SAW di dalam sabdanya, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran, karena dia Al-Quran di yaumil qiyamah akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa membacanya.
Suami dengan istri sudah nafsi-nafsi, anak dengan orang tua sudah nafsi-nafsi. Kita masing-masing sibuk, takut untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita hidup di dunia ini. Maka Al-Qur'an yang kita baca akan datang kepada kita untuk menjadi syafaat penolong buat kita. Dan ketika kita sudah ada di alam barzah yang gelap gulita, tanpa ada yang bisa menolongnya, nanti Al-Quran akan datang memberikan cahaya, memberikan penerang dalam alam kubur kita. Maka ini adalah kesempatan buat kita di bulan Ramadan. Yuk kita sama-sama, karena kita punya target di bulan Ramadan ini untuk menghatamkan Al-Quran. Ada yang punya target sampai 4 kali hatam, 5 kali hatam, minimal sekali hatam Al-Quran. Coba kita introspeksi diri kita. Sudahkah kita membaca Al-Quran hari ini saja? Karena kesibukan kita mengurus dunia, sibuk asik dengan kehidupan dunia. Sudahkah kita membuka Al-Quran kemudian membacanya, kemudian kita pahami isinya, yang kelak nanti Al-Quran ini akan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Al-Quran ini hudal linnas, petunjuk buat kita, yang akan menghantarkan kita ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju surga. Insyaallah di malam-malam terakhir ini kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita kesehatan, umur yang panjang dan keberkahan, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesempatan waktu kepada kita untuk senantiasa beramal saleh, melakukan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Banyak sekali cara untuk menggapai Lailatul Qadar. Sedekah di bulan Ramadan itu lebih baik daripada sedekah di bulan-bulan luar Ramadan. Yang kata Rasulullah, afdhalus shadaqah shadaqatu fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Kalau kita mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, keluarkan. Lihat di sekitar kita banyak anak-anak yatim, fakir miskin, kaum duafa, kasih mereka. Keluarkan, belanjakan harta kita di jalan Allah. Bisa memberikan takjil buka puasa bersama. Karena kata Rasulullah SAW, orang yang memberikan makan untuk berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Makanya Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini sedekahnya semakin banyak, semakin banyak menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Ramadan yang tentunya kita selaku orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala merasa bersyukur. Maka salah satu bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rizki yang Allah berikan kepada kita, infakkan di jalan Allah. Saudara-saudara kita di Palestina itu sedang kelaparan dikarenakan kezoliman yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, oleh Zionis Israel. Maka insya Allah di sini pun pengurus-pengurus DKI masjid membuat donasi untuk disumbangkan kepada saudara-saudara yang seiman dengan kita.
Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Bahkan Rasulullah SAW mengibaratkan antara satu muslim dengan muslim yang lainnya ibarat ke satu tubuh. Kalau anggota tubuh yang lain sakit, maka seluruh anggota tubuhnya akan merasa sakit. Artinya kalau orang muslim yang beriman kepada Allah, satu akidah dengan kita, kemudian mereka tersakiti, terzolimi, terjajah, maka kita terpanggil dengan keimanan kita. Kita akan peduli untuk membantu saudara-saudara kita, menolong saudara kita. Ada dengan harta kita, ada dengan doa, kita panjatkan doa. Allahumma ansur ikhwaninal mujahidina fi Filistin. Ya Allah, ya Tuhanku, bantulah, tolonglah saudara-saudaraku, para mujahid, pejuang-pejuang Islam di Palestina yang sedang mereka mengambil haknya untuk mendapatkan kemerdekaan. Dan insya Allah kita doakan mudah-mudahan di bulan Ramadan yang mulia ini, saudara-saudara kita di Palestina mendapatkan kemenangan, mendapatkan kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan akidah, sehingga terus mereka berada di garda terdepan untuk menyelamatkan Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam, karena diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dan Aqsa, Masjidil Aqsa adalah masjid yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala izinkan kita, takdirkan kita untuk bisa beribadah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dan di Masjidil Aqsa insyaallah. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.